Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Ada orang yang suka sekali membaca kitab suci. Ada yang suka membawa kemana-mana menemani perjalanan. Ada yang meletakkan kitab suci di dekat bantal kepala, biar dibaca sebelum tidur, dan juga saat bangun pagi. Ada yang suka mencari kata-kata kunci dari kitab suci, dan dijadikan sebagai semacam semboyan dalam hidupnya, atau moto bagi momen-momen tertentu. Ada juga yang cukup mendengarkan saja dalam perayaan Ekaristi, dalam misa, atau perayaan Sabda. Ada juga yang suka mempelajarinya sebagai bagian dari pengetahuan. Tak dipungkiri, kita menemukan banyak edisi kitab suci. Walau dalam tanda kutip, Sabda Tuhan tidak hanya ada di dalam kitab suci. Dan hari ini, kita disuguhin sebuah topik berbeda. Sabda Tuhan adalah benih. Benih yang ditaburkan oleh seseorang yang kita sebut penabur. Kalau kita sedikit masuk lebih dalam, benih itu bukan sesuatu yang abstrak. Benih adalah sesuatu yang nyata dan hidup. Benih itu adalah Yesus, Sabda dari Bapa yang menjadi daging dalam rahim Maria. Dengan demikian, siapa yang menerima benih itu, dia menerima Yesus sendiri. Dalam Injil diceritakan bahwa benih jatuh pada 4 jenis tempat, yakni di pinggir jalan, tempat yang berbatu-batu dan tidak punya banyak tanah, tempat dengan banyak semak berduri, dan terakhir, tempat dengan tanah yang baik. Jika kita adalah tempat tumbuhnya benih, saya cenderung menerjemahkan bahwa keempat tempat itu mewakili cara kita menerima Sabda Tuhan. Tempat di pinggir jalan menggambarkan gangguan-gangguan di zaman modern ini. Misalnya gosip tentang agama, mana yang paling benar, paling rame, atau paling oke, atau percaya pada ideologi tertentu. Akhir-akhir ini juga populer ideologi tentang gender. Hal-hal yang terus mencuri perhatian kita, entah di rumah atau di lingkungan, yang menjauhkan kita dari ketenangan dan kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan, hingga akhirnya kita kehilangan iman. Tempat yang berbatu-batu dan tidak punya banyak tanah menggambarkan semangat sesaat yang lahir namun dangkal, tidak mengasimilasi Sabda Tuhan, ditambah dengan gangguan penderitaan dalam hidup. Saya pernah dengar ungkapan seperti begini: saya ini udah percaya, saya selalu ke gereja, selalu membantu mereka yang miskin. Kok saya tetap menderita? Iman yang model begini adalah iman yang lemah, gampang lenyap seperti benih yang jatuh pada bebatuan. Tempat yang banyak semak berduri menggambarkan sikap gampang dikelabui oleh harta, dan juga dikelabui oleh kekhawatiran akan hal-hal sesaat, di mana Sabda Tuhan dengan gampang tenggelam dan tidak menghasilkan buah. Akhirnya, tempat dengan tanah yang baik menggambarkan benih itu berakar dan menghasilkan buah. Benih yang jatuh di tempat ini melambangkan mereka yang mendengarkan Sabda Tuhan, menyambutnya, menyimpannya dalam hati, dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Walau demikian, kita harus tahu bahwa benih Sabda Tuhan itu dalam dirinya sendiri, inse, adalah baik, sesuatu yang subur, yang efektif, dan ditaburkan oleh Tuhan sendiri, dan ditaburkan kepada semua orang, kemana-mana, dengan kemurahan hatinya. Terlepas dari jika sebagian jatuh di tempat yang tidak semestinya, hati Tuhan selalu baik untuk semua orang. Jika demikian adanya, kita seharusnya lebih dewasa dalam menerima benih itu dan tidak gampang jatuh
karena berbagai penghambat. Misalnya penderitaan, sakit, kurang beruntung, kena musibah. Mari kita ingat kata-kata dari Paulus. Penderitaan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kegembiraan karena kemuliaan Tuhan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan kecil kita. Ataupun hambatan lain, misalnya kemalasan, menganggap sabda Tuhan hanya sekadar sesuatu yang dibaca, dibawa kemana-mana namun hanya sekadar show, atau menemani perjalanan, atau sekadar sesuatu yang hanya masuk ke otak. Artinya, agar menjadi berbuah benih tersebut memang tergantung juga pada kita yang menerima, yang menyimpannya, menghidupi dan mempraktekannya, dan akhirnya menghasilkan buah, yakni cara hidup Kristiani yang sesuai dengan sabda Tuhan. Tepatlah apa yang ditulis oleh Yesaya, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Terima kasih.